Salah satu alasan kenapa beli mobil ini ukurannya kecil. Serius beli? Bukan orang Beli. review? Beli. Kirain Tanpa diskon dikasih. pula belinya. Serius? Iya. Saya itu nggak dapat nggak inden karena sebelum launching kita udah pesan. Sebelum launching kan mereka Udah tahu ngundang sih saya kalian buat ya. nge-review. Begitu nge-review, kok oke juga ya harga segini, dapat tampilan digital, terus habis itu lumayan lucu mobilnya. Ya udah, terus habis nge-review, hari pertama nge-review langsung saya mau dong satu. Dia ini adalah yang biasa review mobil, sekarang gua yang review dia. Oke. Oke kan? Mas Fitra itu kan dulu pembalap. Sampai sekarang? Sampai sekarang ya? Heeh. Itu tuh pembalap nggak ada umur batas maksimal. Balap mobil itu ada batas umurnya, maksudnya ketika kita udah nggak bisa kompetitif, tapi relatif lebih panjang lah dibandingkan misalnya atletik gitu kan. Karena kan mobil tidak semuanya kekuatan fisik kita, ada kekuatan Atletik, pemain bola. ya mungkin 30-an udah susah gitu kan. Kalau balap itu bahkan sampai 50-an, 60-an juga masih banyak yang kompetitif. Tinggal kita gimana cara kita jaga fisik dan jaga skill kita. Ada di tingkat dunia malah di World Touring Car. Wow. Itu ada. Yang penting gimana kita jaga fisik sama jaga skill kita. Nah, kalau balap nih, sekarang nih Mas Fitra dulu apa, sekarang apa? Dari dulu sampai sekarang saya selalu balap touring. Balap touring itu balap yang seperti di Sentul yang 30 mobil start bareng, siapa yang finish duluan menang. Oh gitu. Itu berapa putaran Sentul? Dari 10 sampai 12 lap kira-kira 50 km lah kita jalan. Dan mobilnya, jenis mobilnya apa? Jenis mobilnya macam-macam, cuman yang saya ikuti itu yang kejuaraan nasional, jadi yang mesin 1500 cc. Jadi pakai mobil-mobil terbaru yang 1500 cc karena di situ kejuaraan nasionalnya. Yang nyediain, yang nyari mobil Mas Fitra atau ada selalu Tim. ada? Jadi saya dari tahun 2002 itu saya jadi pembalap profesional. Jadi tim semua yang punya mobilnya, tim yang semua yang merunning mobilnya, biayanya semua, dan mereka meng-hire saya untuk sebagai jadi pembalapnya. Oke. Mas, udah berapa piala tuh? Ya, nggak bisa ngitung. Nggak bisa hitung. Tapi ada latihannya kan? Apa? Maksudnya supaya jadi Ada dong, masuk ada. podium gitu ada latihan? Ada dong. Kita jadi balap itu bukan olahraga individual. Balap itu olahraga tim. Jadi kita sama tim latihan karena percuma pembalap bagus kalau mobilnya nggak bagus gitu. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita dan tim tuh biasanya latihan mungkin seminggu sebelum balap kita latihan, kita cek waktunya berapa gitu supaya waktu balapan bisa udah bagus. Oke. Itu tapi nego sama orang tua itu kan nggak gampang ya, maksudnya. Nggak, kebetulan ayah saya bilang udah nggak apa-apa, kamu ikutin aja kemauan kamu, jangan kayak papa, kata dia gitu. Loh, kenapa sih Papa papa? dulu pengennya jadi pilot tapi jadi dokter karena disuruh sama eyang kamu, kata dia gitu kan. Oh, ada setitik Iya. itu gitu. Iya. Terus jadi ya udah, pokoknya kamu ikutin aja apa yang kamu mau, tapi kamu tekunin bidang itu. Kamu jangan cuma karena suka aja gitu kan. Iya, ya udah. Terus saya bilang saya pengen ke bidang otomotif, ya udah. Mulai ditekunin dari SMA, pilih jurusannya yang A1 fisika waktu itu. Terus habis itu ikut UMPTN juga milihnya langsung teknik mesin UI. Alhamdulillah keterima. Wih. Terus ya udah. Terus abis itu malah kerjanya yang bingung, nih kerja jadi apa ya? Saya pikir dulu pengen ngerancang mobil, ternyata kan Indonesia cuma ngerakit mobil, bukan pemilik merek mobil kan. Terus tiba-tiba lagi baca tabloid gitu ada lowongan jadi reporter. Apaan sih jadi reporter, ngapain? Tabloid jadi apa? wartawan otomotif. Oh, oke. Terus Ternyata jadi wartawan. Wah, nggak ngerti dunia jurnalistik. Ya udah deh, masuk aja deh. Ternyata begitu dapat pelatihan jurnalistik, terus habis itu udah bisa caranya ngetik, caranya wawancara, caranya liputan. Wah, ini bidang menarik sekali ya. betul. Ketemu orang baru terus, selalu dapat info pertama kali, ketemu produk-produk baru. Makanya sampai sekarang dunia jurnalistik tuh nggak saya tinggal, walaupun sekarang saya di YouTube gitu ya. Tapi kan sebenarnya itu YouTube itu juga sebenarnya karya jurnalistik juga gitu kan. Kan karya jurnalistik dilihat dari prosesnya juga, proses kita membuat karya itu kan, ikut kode etik jurnalistik, terus ikut cara-caranya gitu. Dan saya
seneng banget gitu, seneng banget jadi jurnalis sampai sekarang. Nah, oke, disitulah teryakinkan gitu ya Mas ya. Iya, alhamdulillah sekarang. Pertama balap akhirnya tergoda untuk balap gitu. Jadi pertama kali kalau balap tuh drag race. Drag race waktu itu kayaknya punya bakat nih, terus kayaknya mobil kenceng nih. Mobil sendiri? Mobil sendiri, mobil Udah yang buat kuliah. itu? Enggak, dipinjemin orang tua. Oke. Starlet waktu itu kayaknya kenceng nih, udah ikut drag race, daftar. Oh, udah yakin. Dari 18 peserta saya peringkat 17. Fitra Eri loh. Oh ya udah, ternyata balap tuh nggak bisa modal yakin aja, emang mobilnya harus bagus, tekniknya harus bagus ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan pengalaman pertama. Terus udah gitu di situ merasa terpacu untuk ya, terus menajamkan. habis itu saya ketemu tim saya yang sampai sekarang itu jadi tim Sampai saya. sekarang? Namanya Garden Speed. Ketemu nggak sengaja waktu itu, nggak sengaja main-main ke bengkelnya, terus saya lihat kok orangnya asik, dia juga ngeliat saya kok asik gitu ya, terus kita klop. Nah barulah terus kita bareng-bareng balap sebagai tim, dan di situ lebih sukses karena sebagai karena kita jadi kerja tim, jadi lebih maksimal semuanya. Oke Mas Fitra, tadi kan soal balap-balapan ya kan. Terus akhirnya sekarang ya Fitra Eri siapa sih yang nggak tahu gitu? Banyak lah. Ya banyak lah yang nggak tahu. Mungkin orang yang nggak suka mobil kan nggak tahu. Oke, tapi tadi tuh aku kan lihat di rumahnya Mas Fitra tuh banyak banget mobilnya, sampai parkir di sini, yang itu di situ. Terus nanya sama si Mbak siapa tadi? Mbak Tia. Nah, si Mbak itulah pokoknya. Mobil yang itu parkir di mana? Gue bilang, dia yang punya mobil dan yang parkir sama orang. Iya, sekarang itu memang mobil disebar karena nggak ada tempatnya. Tapi doain aja, insya Allah saya lagi rencana mau ngambil satu tempat itu buat nyimpen mobil gitu kan. Katanya mau ngurangin jumlah mobil. Iya, sekarang harus dikurangi dulu, minimal dikurangi 2 karena kuota dari istri cuma 15. Jadi nah nanti itu juga kan sekarang ada di rumah, kemudian ada di parkiran dekat rumah, terus habis itu ada yang dititip di teman, ada yang dititip di bengkel, ada yang ditaruh di kantor juga gitu kan. Masa nyebar-nyebar gitu kan. Doain aja nanti kalau muat gak sih? Muat ya? Kecil mobilnya. Enggak, sekarang lagi nyari-nyari tempat gitu ya, kita nanti bisa kumpulin semuanya gitu kan. Tapi emang mobil-mobil itu juga dibeli semuanya tuh ada alasannya masing-masing. Ada juga mobil yang dibeli emang buat konten gitu ya. Jadi nggak semua mobil itu cuman buat dibeli gitu aja gitu. Tapi ada tujuannya memang dibeli mobil itu. Karena kayak saya tuh ada satu Mercy tua, S-Class tapi tua. Oh, tadi nggak lihat? Itu lagi dititipin di teman. Oke. Itu saya beli cuma buat tahu selama setahun saya pakai kira-kira rusaknya apa aja. Karena harganya murah, tapi mobilnya enak gitu. Jadi Mercy S-Class tapi udah umur 14 tahun tuh rusaknya apa. Nah itu nanti kalau udah selesai nanti saya jual, nanti saya beli lagi mungkin Range Rover yang tua gitu kan. Pengen tahu dalam setahun saya keluar biaya berapa buat itu. Memang mobil itu nggak semuanya dibeli buat dipakai sendiri, tapi ada juga yang dipakai buat konten gitu. Buat konten. Iya. Tapi setelah konten ternyata suka, ya disimpan. Melepasnya berat gitu. Tiba-tiba kok jadi sayang sama mobilnya gitu. Oke. Jadi pengen banget suatu waktu gitu ya, tapi itu pengen beli satu mobil yang eksotis yang tidak semua orang bisa beli. Tahu nggak impian saya apa? Beli mobil F1. Karena kemarin saya baru dari Itali diundang sama Ferrari. Iya, nanti aku mau minta. Dilihatin ada satu tempat. Itu ada kali 60 mobil F1 dari berbagai generasi yang ternyata itu dijual. Jadi mobil F1 Ferrari setelah 2 tahun mereka tidak balap lagi itu boleh dilelang, tapi harganya mahal sekali. Dan tidak semua orang yang punya uang bisa beli mobil itu. Ferrari akan melihat reputasi orang itu. Terus apakah dia konsumen loyalnya Ferrari? Pengen banget punya satu mobil F1 walaupun nggak bisa dibawa ke rumah, tapi saya punya dan saya bisa nyetir. Aduh. Itu impian banget punya mobil F1 dan itu dimungkinkan.
tapi sulit sekali karena kita tidak hanya harus punya uang, tapi kita juga harus di approve sama si penjualnya. Si penjualnya masukin ke sini juga nggak gampang ya? Nggak bisa masukin sini. Jadi kalau saya beli mobilnya tetap di Itali. Oh, punyaan aja nanti, gitu. Nanti mereka akan keliling dunia. Misalnya kita mau ke Belgia nih ke sirkuit ini, track day. Mau ikut nggak Pak Fitra? Kalau mau ikut mobil F1-nya nanti kita bawain, nanti Bapak tinggal bawa. Keren. Keren kan? Keren. Gila. Tapi kan harus ada ACC dari ibu negara. Iya. Tapi kan ACC itu kan bisa diperoleh dari berbagai cara. Yang penting ibu negara bahagia, ACC itu lebih gampang. Ini nih contoh nih. Itu Mas pulang dari Italia apa oleh tanda kutipnya? Oleh-oleh yang paling berharga itu yes. ada video di Auto Driver dan video di channel Fitra Eri tentang Yo, cerita dikit apa gitu yang buat. Oke, jadi itu berkesan banget. Nah ini salah satu privilege sebagai jurnalis ya. Yes. Bisa ngelihat mobil barunya Ferrari seminggu sebelum launching. Okay. Jadi seminggu sebelum launching tuh bensin ya Mas? Apa? Bensin? Mobilnya iya V12. Okay. SUV V12 dan selama di sana juga diajak ke museum-museumnya Ferrari, tempat sejarahnya Ferrari. Sama Ferrari. Diundang khusus gitu ya, jadi tamu spesialnya di sana. Nah itu berkesan banget gitu karena kita punya Ferrari, kita punya uang pun tidak bisa mendapatkan privilege seperti itu. Privilege itu hanya diberikan ke jurnalis-jurnalis yang dipilih oleh mereka juga gitu. Jakarta lu doang? Dari Jakarta ada 2, ada saya sama Kompas. Oke, wow. Wuling. Gimana, asik kan buat saya hari? Enak ini ya, worry free gitu loh Mas. Worry free, nggak ada suara. Tapi worry juga sih kalau misalnya, ini pertanyaan orang awam nih. Kalau misalnya macet, habis listrik daya gimana? Kalau macet, yang listrik yang kepake itu hanya untuk AC. Beda sama mobil biasa. Kalau mobil biasa dia harus muter mesin. Betul. Ini nggak ada muter mesin. Nah, kalau kita macet, misalnya kita 100% baterai itu 26,7 kWh. Ketika mobil itu macet, pakai listrik buat AC itu kira-kira cuma 600 watt. Nah, itu artinya dia bisa 40 jam macet tanpa habis baterainya. Macet, ini nyala, AC nyala ya. Nah, dan mobil ini sekali di charge penuh dia tuh bisa jalan 300 kilo, kayaknya lebih dari cukup deh 300 kilo sehari tuh. Oh ya, iya kan? Jadi nggak ada kekhawatiran. Ini misalnya nih kan kalau di rumahmu kan tadi ada colokan khusus itu kan. Nah, kita kalau bawa keluar portable, kota ada portable chargernya dan di rest area sekarang juga udah mulai ada fast charging. Oh, oke. Bisa semuanya ya? Dan kalau kita kehabisan, misalnya nih kita kehabisan di tengah jalan nih, sebenarnya itu harus kita ignore. Kita nggak bawahnya takut? Enggak ya? Sama sekali enggak. Kita harus ignoran banget untuk habis karena kan range itu selalu disebutkan di sini kan dan mana range? Oh iya 147 km. Nah, kalau misalnya kita paksain sampai habis, apa yang terjadi? Kalau mobil bensin, begitu kita habis, kita akan cari jerigen buat beli bensin. Iya. Artinya kita harus cari SPBU. Betul. SPBU kadang-kadang jarang. Tapi kalau mobil ini, dia tinggal cari rumah terdekat pinjam listriknya. Gitu kan? Ya? Iya, kita tinggal bawa portable charger. Karena kita bawa portable charger ya. I see. Oh gitu, lebih praktis ya. Iya. Yang ngeri tuh ntar gini Mas, misalnya nih ini namanya orang ini ya, gua kan kayak gitu orangnya. Misalnya gini nih, semua udah pada ke listrik, mobil listrik, ini listrik, selama listrik, ketergantungan sama listrik gede gitu. Depannya lagi aja. Iya, depannya lagi aja. Harga listriknya dinaikin sama PLN. Oke. Harga listrik naik itu mungkin bisa terjadi. Tapi yang akan protes listrik naik bukan cuma pemilik kendaraan listrik, seluruh rumah di Indonesia. Iya. Jadi banyak yang bantuin kita nanti. Iya. Kalau BBM cuma pemilik mobil yang protes. Bener. Ini semua ya, seluruh Indonesia. Baik yang punya mobil listrik apa enggak, protes semua. Tapi kalau pakai charger rumah gini bisa sampai 6.600 watt. Yang tadi yang nempel di dinding itu ya? Iya. Apa? Enggak dong. Nah, ini lucu. Ini uniknya. Nih saya kasih tau dulu. Ketika kita punya mobil listrik, pasti kita mikir gimana caranya ngecharge kalau listrik rumah kita nggak cukup. Nah, itu listrik rumah saya tuh standar. Yang kotakan. Boleh dia tuh ada kotakan. Kalau nggak salah cuma 4.400 atau 5.500 gitu kan. Gimana caranya saya mau ngecharge 6.600 kalau sambungannya cuma segitu? Iya. Nah, ternyata sekarang PLN kalau kita punya mobil listrik
kita bisa apply, dan makanya saya punya sambungan baru. Jadi satu rumah ada 2 sambungan. Oh, oke. Nah, sambungan ini khusus untuk charger mobil listrik. Ya. Dan kita pakai token, jadi kita tahu banget pengeluaran kita tuh berapa. Ini nggak ada deg-degan bensin mesti beli berliter-liter. Nggak usah. Nggak ada deg-degan. Nggak usah mikir bensin. Ya ampun, enak banget. Mas, ini sama itu. Ya. Nih, sukanya mana? Kalau secara mobil ini jauh lebih comfort, jauh lebih lega. Tapi kalau buat kebutuhan sehari-hari kayak nganter anak sekolah yang benar-benar praktis itu juga lebih gampang cari parkirnya, lebih hemat juga pemakaian listriknya gitu. Jadi ini emang buat dua kebutuhan yang beda. Aku mau nanya pertanyaan awam nih dikit nih Mas. Oke. Kan orang tuh kayak yang, aduh listrik, ntar kalau hujan kesetrum dong gitu. Nyuci mobil gimana tuh gitu, takut kesetrum. Dia bisa melewati air atau menghadapi air sama seperti mobil biasa. Bahkan secara teori sebenarnya dia lebih tahan air. Kenapa? Karena satu, dia sudah IP ratingnya 68. IP rating tuh kalau 68 di handphone, dia bahkan dicemplungin ke air pun dia masih nggak apa-apa. Nah, jadi lewat banjir nggak apa-apa, lewat hujan nggak apa-apa. Bahkan sebenarnya kalau mobil bensin itu dia masih butuh udara buat mesinnya bekerja. Jadi kalau dia lewat banjir, air bisa masuk, bisa water hammer. Kalau di mobil listrik enggak, dia bahkan terendam semuanya air dia masih bisa. Itu kan dari tadi aku dengar positifnya gitu. Iya. Dan negatifnya? Yang negatifnya satu, harga baterai itu masih mahal. Masih mahal. Kemudian baterai itu ada umurnya. Garansinya 8 tahun. Tapi artinya mungkin antara 10 sampai 15 tahun mungkin kita harus ganti baterai. Udah bosan mobilnya juga kali. Mungkin, Yo, dan mungkin harga baterai juga udah murah gitu. Oh, emang berapa sih harga baterai sekarang? Bisa 50% harga mobilnya. Oh iya. Wow. Bisa 50% harga. Masih mahal banget ya? Iya, cuma. Berarti orang naik profit juga nggak semudah itu ya? Iya, karena yang mahal itu memang baterainya. Baterainya. Oke, Mas Fitra, aku udah terlalu lama ganggu Mas Fitra. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa saya nginep nih. Mas, aku bawa ini nih, bawa sponsor. Wah, apaan nih? Sponsor kopi, dilihat dulu. Kopi. Tuh masih berkeringat. Tim kopi premium kopi Indonesia. Oke. Sama ada Cafe Latte. Wah, siap-siap dari tim kopi. Yes. Thank you. Oke, aku pasti ntar kapan-kapan main lagi. Boleh. Aku juga mau ada acara lagi, jadi sibuk banget abis ini ada talk show lagi nih. Mas Fitra, thank Oke, you banget. makasih. Makasih buat waktunya. Aku kapan-kapan main lagi. Hati-hati. Jadi jangan lupa Anda klik like, komentar di bawah, dan subscribe ke channel ini jika Anda belum. Yeay! Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.